Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk merenungkan waktu? Betapa berharganya waktu, namun cepat berlalu. Kita tak punya kendali atasnya. Kita tak bisa menjeda, memundurkan, atau mempercepatnya. Waktu berlalu begitu saja, dan seringkali kita hampir tak mampu mengimbanginya. Kapan terakhir kali Anda memikirkan hal ini? Kapan terakhir kali Anda merasakan perasaan, "Aku butuh lebih banyak waktu"? Saya yakin Anda pasti pernah memikirkan hal ini. Waktu adalah salah satu anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi juga merupakan salah satu tantangan terbesar untuk dipahami dan dikelola. Waktu itu misterius, berharga, dan seringkali begitu cepat berlalu sehingga kita bahkan tak mampu memahaminya. Tanpa kita sadari, waktu itu telah berlalu, dan kita bertanya-tanya, kemana perginya waktu? Mungkin Anda pernah mengalami hal ini ketika Anda menjauhkan diri dari Tuhan. Rutinitas, tanggung jawab, kesibukan hidup sehari-hari, gangguan, semua ini menjauhkan kita. Seberapa sering Anda berkata, "Aku akan lebih banyak berdoa, aku akan lebih banyak mencari Tuhan," tetapi hanya ketika semuanya tenang. Dan waktu pun berlalu. Tanpa kita sadari, keintiman dengan Tuhan terasa jauh. Jika Anda merasa hati Anda membutuhkan perhatian, jika ada sesuatu dalam video ini yang menyentuh jiwa Anda, saya mengundang Anda untuk berlangganan kanal ini agar dapat menerima pesan-pesan iman setiap hari. Sukai, komentari, bagikan, dan biarkan orang lain tersentuh oleh firman ini juga. Semoga Tuhan menyentuh hidup Anda hari ini, dan semoga Anda memiliki waktu yang Anda butuhkan untuk mencari hadirat-Nya, karena waktu untuk mencari Tuhan adalah sekarang. Hosea pukul 10.12 mengingatkan kita bahwa waktu untuk mencari Tuhan adalah sekarang. Bukan besok, bukan ketika semuanya beres, tetapi hari ini. Tuhan memanggil kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang telah Dia berikan, tidak menunda-nunda, tidak menunggu saat yang tepat, karena saat itu mungkin takkan pernah tiba. Hidup itu seperti kabut yang muncul sesaat lalu menghilang. Kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Mudah sekali terjebak dalam anggapan bahwa kita punya banyak waktu di dunia ini. Anak muda seringkali berpikir hidup itu seperti kanvas kosong yang luas, tempat mereka bisa melukis apapun yang mereka mau. Mereka menunda mencari Tuhan, dengan berkata, "Aku akan mencari Tuhan setelah aku selesai kuliah atau setelah aku mendapatkan pekerjaan impianku." Namun kenyataannya, tak seorang pun bisa menjamin bahwa hari esok akan tiba. Waktu itu rapuh. Ia tak menunggu siapapun. Generasi yang lebih tua lebih memahami hal ini daripada siapapun. Mereka telah menyaksikan betapa cepatnya hidup berlalu. Seringkali, mereka menyesali bukan apa yang telah mereka lakukan, melainkan apa yang tidak mereka lakukan. Doa yang tak terpanjatkan, waktu yang tak didedikasikan untuk Tuhan, momen bersama keluarga yang tak sepenuhnya dijalani. Mereka tahu bahwa waktu yang hilang tak dapat diulang kembali. Bagaimana denganmu, sahabatku? Bagaimana kamu mengelola waktu yang Tuhan berikan kepadamu? Apakah kamu menginvestasikan waktumu pada hal-hal yang benar-benar bernilai kekal? Atau apakah kamu membiarkan gangguan hidup mengalihkanmu dari hal-hal yang benar-benar penting? Tuhan memanggil kita untuk menggunakan waktu kita dengan bijak. Kita tidak bisa menunda apa yang bisa kita lakukan hari ini. Dan Dia mengingatkan kita dalam Yesaya 55:6, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat." Ini adalah undangan yang mendesak. Waktunya untuk mencari Tuhan adalah sekarang. Dia sudah dekat,
tetapi kita harus memperhatikan dan bersedia mendengarkannya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bagaimana Anda memanfaatkan waktu Anda? Tuhan memanggil Anda untuk mendekat kepadanya sekarang. Jangan menunggu sampai besok atau sampai hidup melambat. Waktu berlalu begitu cepat, dan ketika berlalu, yang tersisa hanyalah pertanyaan. Di mana Anda telah menginvestasikan hidup Anda? Tuhan ada di sini, dan Dia ingin Anda mendekat kepadanya sekarang. Tahukah Anda bahwa Alkitab senantiasa memperingatkan kita tentang betapa singkatnya hidup ini? Yakobus pukul 4:14 berkata, "Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu bagaikan uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap." Uap. Begitulah hidup kita ketika kita memandangnya melalui mata kekekalan. Pada suatu saat, kita semua akan dihadapkan pada kenyataan ini. Hidup ini singkat, waktu berlalu begitu cepat, dan apa yang kita investasikan di dunia ini akan lenyap. Ketika kita teralihkan dan membiarkan hari-hari berlalu begitu saja tanpa mencari Tuhan, kita berisiko terbangun dan menyadari bahwa kesempatan yang kita miliki untuk berinvestasi dalam hubungan kita dengan Tuhan telah berlalu. Dan seringkali, kesadaran ini datang terlambat. Mungkin tampak mengkhawatirkan, tetapi itu dimaksudkan untuk membangunkan kita. Ketika teks Amsal 1, 28-29 pepatah, "Mereka akan memanggilku, tetapi aku tidak akan menjawab," memperingatkan kita bahwa seiring waktu, hati kita bisa menjadi begitu keras sehingga kita tidak lagi mendengar suara Tuhan. Dia selalu dekat, tetapi kita perlu waspada, menanggapi panggilannya selagi masih ada waktu. Memang benar bahwa waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah anugerah, tetapi anugerah ini tidak menjamin akan tersedia selamanya. Di saat-saat nyaman atau terganggu, kita bisa mulai percaya bahwa akan selalu ada hari lain, bahwa kita bisa menunda mencari Tuhan nanti ketika hidup sudah lebih tenang. Namun kenyataannya, hari esok tidak dijamin, dan yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi sekarang. Roma 13:11 mengingatkan kita, "Dan lakukanlah ini, karena kamu tahu bahwa sudah waktunya bagimu untuk bangun dari tidur, karena keselamatan kita sudah lebih dekat sekarang daripada waktu kita menjadi percaya." Waktunya untuk bangun dan mencari Tuhan adalah sekarang. Jangan menunggu sesuatu yang drastis terjadi dalam hidup Anda untuk mengingat Tuhan. Tuhan ingin dekat dengan Anda hari ini. Dia ingin Anda hidup untuknya hari ini. Jangan biarkan waktu berlalu sementara Anda menunggu kesempatan yang sempurna. Ini membawa kita ke poin penting. Bagaimana kita bisa memastikan kita menggunakan waktu dengan bijak? Langkah pertama adalah menyadari bahwa hidup ini singkat dan hubungan kita dengan Tuhan tidak dapat ditunda. Alkitab memanggil kita untuk hidup bijaksana, dan kebijaksanaan ini dimulai dengan mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Di dalam Efesus 5:15-16, kita membaca, "Berhati-hatilah dengan cara hidupmu, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Kata, "manfaatkanlah," ini bukan berarti terburu-buru dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, atau berusaha melakukan lebih banyak dalam waktu sesingkat mungkin. Ini berarti memprioritaskan apa yang kekal, apa yang akan bertahan selamanya. Ini berarti menginvestasikan waktu Anda pada hal-hal yang benar-benar penting, hubungan Anda dengan Tuhan, perjalanan rohani Anda, dan kesejahteraan jiwa Anda. Kehidupan modern mendorong kita begitu cepat sehingga kita menjadi buta terhadap hal-hal yang benar-benar penting. Waktu terus berjalan, komitmen semakin menumpuk, tetapi Tuhan berkata,
Pelan-pelan saja. Carilah aku. Hargai saat ini. Dan saat Anda melakukan ini, Anda akan menemukan bahwa saat Anda mengutamakan Tuhan, segala sesuatunya akan mulai berjalan lebih harmonis. Sesungguhnya, saat kita menabur kebenaran sekarang, kita akan menuai belas kasihan dan kedamaian esok hari. Keputusan yang kita buat hari ini, pilihan yang kita buat tentang bagaimana kita menghabiskan waktu, akan menjadi benih yang akan menentukan masa depan kita. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan dari kita, melainkan ketulusan dan hati yang rela mencarinya. Oleh karena itu, daripada tenggelam dalam kekhawatiran hidup sehari-hari atau menunggu saat yang ideal tiba, Tuhan memanggil kita untuk memulainya sekarang. Hari inilah hari untuk mencari wajah-Nya. Dan ini tidak terbatas pada doa-doa panjang atau momen-momen pengabdian yang agung. Setiap keputusan kecil yang Anda buat untuk menghormati Tuhan, baik melalui perkataan, tindakan, maupun pikiran Anda, adalah menabur benih untuk masa depan yang damai dan adil. Jangan menundanya. Waktu itu berharga, dan ketika kita menghabiskannya untuk mencari Tuhan, hidup kita mencerminkan kemuliaan-Nya dengan cara yang tak terbayangkan. Sungguh menakjubkan bagaimana, ketika kita merenungkan betapa singkatnya hidup dan betapa mendesaknya mencari Tuhan, kita menyadari betapa kita dipanggil untuk hidup berbeda. Setiap hari baru, Tuhan menawarkan kita kesempatan unik, kesempatan untuk kembali kepadanya, memperbarui hubungan kita dengannya, dan hidup sesuai dengan tujuannya bagi hidup kita. Namun, panggilan ini bukanlah sesuatu yang harus kita tunda. Tuhan memanggil kita untuk segera kembali. Dia berkata, "Sekarang saatnya untuk kembali. Sekarang saatnya untuk bangun." Di dalam Roma 13:11 Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa keselamatan kita lebih dekat daripada ketika kita pertama kali percaya. Setiap hari yang berlalu membawa kita semakin dekat pada penggenapan janji-janji Allah. Dan jika kita sudah dekat dengan sesuatu yang begitu agung dan penting, bagaimana mungkin kita terus hidup dengan waktu yang teralihkan atau ceroboh? Urgensi sejati datang dari pemahaman bahwa kekekalan sudah dekat, dan bahwa saat ini adalah satu-satunya waktu yang kita miliki untuk berinvestasi dalam apa yang benar-benar penting. Dan mungkin Anda bertanya pada diri sendiri, "Tapi bagaimana aku bisa mempersiapkannya? Bagaimana aku bisa memanfaatkan waktuku sebaik-baiknya?" Jawabannya terletak pada bagaimana kita memilih untuk hidup, dan bagaimana kita memilih untuk menghabiskan waktu kita. Alkitab mengatakan dalam Pengkhotbah 3:1, "Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya." Waktu yang Tuhan berikan kepada kita bukan sekadar ruang kosong untuk diisi dengan apapun. Setiap momen direncanakan dengan tujuan yang kekal. Mungkin tantangan terbesar adalah menyingkirkan gangguan, keinginan sementara, dan mengutamakan hal-hal yang kekal. Ini membutuhkan perubahan pola pikir, perubahan hati. Dan perubahan ini dimulai ketika kita memutuskan untuk lebih menghargai kehadiran Tuhan daripada gangguan dunia. Ketika kita berhenti menunda apa yang benar-benar penting dan mulai menjalani setiap hari dengan perspektif yang kekal. Inilah rahasianya, jika Anda mulai sekarang, Anda akan melihat perbedaannya jika Anda memutuskan